Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita melanjutkan bahasan tentang sholat terkait dengan sujud. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ya sujud itu ada 4. Yang pertama adalah sujud yang biasa dilakukan dalam sholat, yang ia termasuk merupakan rukun bagi sholat tersebut. Kemudian yang kedua adalah sujud syukur, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang akan kita bahas berikutnya adalah sujud sahwi. Dan nanti insyaallah ta'ala setelah sujud sahwi kita selesaikan pembahasannya, kita akan bahas adalah sujud tilawah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sujud sahwi. Sujud sahwi maknanya adalah sujud yang dilakukan di akhir salat, ya. Di akhir salat atau setelah salat untuk ya menyempurnakan kekurangan yang terjadi ya di dalam salat. Baik itu karena meninggalkan sebuah yang diperintahkan atau melakukan sebuah yang dilarang tanpa sengaja, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah definisi dari sujud sahwi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pensyariatannya, para ulama ya madhab ya mereka bersepakat terhadap ya pensyariatan sujud sahwi bagi orang yang mendapatkan sebab-sebab sujud sahwi tersebut di dalam sholatnya, ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah hadis-hadis berikut ini. Contohnya adalah hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a al-adhana." Apabila diserukan adzan, maka syaitan itu akan mundur ke belakang, ya. Dalam kondisi dia itu mengeluarkan angin yang keras, yaitu buang angin, yaitu kentut, ya, sampai dia tidak mendengar adzan. Fa idza qada
Faida qudiya al-adhanu aqbala, namun apabila adzan sudah diselesaikan maka dia pun datang. Faida sawaba adbara, kalau kembali iqamat diberlakukan maka dia pun mundur kembali. Faida qudiya at-taswibu aqbala, apabila telah selesai ya qomat itu maka dia pun datang. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, atau yukhattiru, yaitu yukhtiru baina al mar'i wa nafsihi, dia memunculkan ya di dalam benak seseorang itu antara ya seseorang itu dengan dirinya ya, dengan jiwanya, yaitu dia muncul membersihkan di dalam benak seseorang tersebut. Yaqulu, dia katakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya, oleh karenanya kita dapatkan terkadang kita bisa mengingat di dalam salat itu sesuatu yang sudah lama kita lupa, bahkan memang kita tidak ingat. Lantas ini syaitan yang mengingatkan. Lima lam yakun yadhkuru, ya, untuk apa saja yang orang tersebut dia tidak ingat. Hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai-sampai seseorang itu tidak mengetahui kapan berapa rakaat dia telah salat. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Maka apabila dia tidak mengetahui, apabila salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia telah salat, maka hendaklah dia melakukan sujud 2 kali dalam kondisi duduk. Ini adalah syariat untuk sujud sahwi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-isya, yaitu imma dhuhra wa imma al-asra, ya. Fasallama fi rak'ataini summa ata jaz'an fi qiblatil masjid fastanada ilaiha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat dengan salah satu dari 2 salat siang hari, ya, ketika matahari itu muncul, ya. Bisa jadi salat duhur, bisa jadi salat asar, tapi salah satu dari itu. Lalu beliau salam di 2 rakaat, berarti 2 rakaat beliau salam. Kemudian beliau mendatangi satu bongkahan kayu, ya, di arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar padanya. Wa kharaja saza'anu, ya, annas faqama dzul yadain. Dan orang-orang pun beranjak pergi, ya, maksudnya bergerak gitu, ya. Wa kharaja sara'an, ya, annas, dan orang-orang pun beranjak juga, ya, keluar. Faqama dzul yadain, lalu dzul yadain, seorang yang digelari dengan dzul yadain itu pun berdiri. Faqala, lalu ia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqasarta akusirat siratis salatu am nasita, apakah salat sudah dipendekkan ataukah Anda lupa? Fanadharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat ke kanan dan ke kiri, ya, untuk mencari kepastian dari para sahabat. Faqala, lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma yaqulu dzul yadain, apakah yang diucapkan dzul yadain ini? Qalu, mereka mengatakan sadaqa, dia benar. Lam tusalli illa rak'ataini, Anda tidaklah salat kecuali hanya 2 rakaat saja. Fasalla rak'ataini wa sallama summa kabbara wa sajada summa kabbara wa rafa'a. Lalu beliau pun salat menambah 2 rakaat dan beliau salam, kemudian takbir, ya, dan sujud, ya, kemudian takbir, ya, dan sujud setelah bangkit, begitu, ya. 2 kali sujud maksudnya ini, ya, gerakan 2 kali sujud. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian, ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang menunjukkan juga tentang adanya pensyariatan sujud sahwi, yaitu hadis Imran bin Husain yang semisalnya, ya, yang semisal dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang baru saja berlalu. Ada penyebutan seperti ini, wasallama min salasi raka'atin, dan beliau salam dari 3 rakaat.
Kalau tadi itu 2 rakaat, ini Rasulullah 3 rakaat. Falamma qila lahu, tatkala dikatakan kepada beliau, ya, shalla rakaatan. Tatkala sudah disampaikan kepada beliau bahwasanya beliau itu salat 3 rakaat, maka beliau pun salat menambah 1 rakaat. Summa sallama, kemudian beliau salam, summa sajada sajadataini summa sallama. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud, kemudian salam kembali. Demikian. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Demikian. Ini menunjukkan adanya pensyariatan ya sujud sahwi. Kemudian hadis berikutnya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min salati adh-dhuhri wa alaihi julusun. Ya, falamma atamma salatahu sajadataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima. Wa sajadahuma an-nasu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka nama nasya minal julusi. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bangkit berdiri dari sholat duhur, ya. Padahal tadinya beliau duduk, ya. Maka tatkala beliau menyempurnakan sholat tersebut, beliau sujud 2 rakaat, yaitu bangkit setelah sholat duhur. Jadi Rasulullah pernah dikabarkan setelah sholat duhur beliau berdiri, ya. Demikian. Nah, yang sebelumnya tadi beliau adalah duduk. Maka tatkala beliau menyempurnakan sholat tersebut, maka beliau sujud 2 kali sujud, bertakbir di setiap sujud tersebut dalam kondisi beliau duduk sebelum beliau salam. Ya, sebelum beliau salam. Dan beliau dan orang-orang pun ya sujud ya dengan 2 kali sujud tersebut bersama beliau sebagai ya ganti terhadap apa yang terlupakan ya dari duduk tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala Ibrahim zada aw naqasa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ibrahim mengatakan, yaitu salah satu perawi, bertambah atau berkurang salat beliau. Falamma sallama, tatkala beliau salam, qila lahu ya Rasulullah, ya, ahadasa fi salati syai'un. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi hal yang baru dalam salat ini? Ya, sesuatu yang baru dalam salat ini. Qala, maka beliau mengatakan, wa madzaka, apa itu? Qalu, mereka mengatakan, shallaitu kadza wa kadza, Anda salat demikian dan demikian. Ya, fasana rijlaihi, ya, wastaqbalal qiblata fasajada sajadataini summa sallama. Sepertinya kalau ini salatnya bertambah sama beliau, ya. Lalu beliau pun ya memposisikan kaki beliau dan beliau menghadap ke arah kiblat, lalu sujud ya 2 kali sujud, kemudian beliau salam, summa sallama, kemudian beliau salam. Summa aqbala alaina biwajhihi, lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, faqala, lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innahu law hadasa fi as-salati syai'un ya amba'tukum bihi. Kata beliau, sesungguhnya andaikan terjadi sesuatu yang baru dalam salat, tentulah aku akan mengkabarkan hal itu kepada kalian. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansawun. Akan tetapi sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Aku mengalami lupa sebagaimana kalian mengalami lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa, ingatkanlah oleh kalian kepada diriku, ya, ingatkanlah aku oleh kalian. Wa idza syaka ahadukum fi salati falyataharra as-shawaba. Dan apabila salah seorang di antara kalian itu ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia berusaha untuk ya memilih yang benar. Falyutimma alaihi, dan hendaklah dia menyempurnakan atas salatnya tersebut. Summa yasjud sajadataini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita
ya anjuran melakukan atau syariat melakukan sujud sahwi tatkala mengalami lupa atau ragu, demikian. Dalam lafadz Bukhari disebutkan summal yusallim summa yasjud sajadataini. Kemudian hendaklah dia salam, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahu sallaha khamsan fasajada sajadataini. Dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau melakukan salat itu 5 rakaat lalu beliau sujud 2 kali sujud, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain. Dan ini hadis yang terakhir kita sebutkan sebagai penyebutan dalil-dalil tentang pensyariatan sujud sahwi, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya lalu dia tidak mengetahui berapa rakaat dia telah salat, ataukah 3 rakaat, apakah 4 rakaat, falyatrah asyakka wal yabni ala ma istaiqana, maka hendaklah dia buang keraguan dan hendaklah dia membangun di atas apa yang dia yakini. Summa yasjud sajadataini qabla an yusallima, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam kalau ini ragu, ya, demikian. Fa in kana shalla khamsan syafi'na ya lahu salatuhu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman ya lisyaitan. Maka apabila seseorang itu salat 5 rakaat, maka syafa'na lahu salatahu, 2 sujud tersebut ya itu akan menggenapkan bagi dia salatnya. Namun apabila dia telah salat sempurna 4 rakaat ya, maka itu sebagai bentuk penyesalan terhadap syaitan, ya, akan membuat syaitan itu menyesal, demikian ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sama juga dikeluarkan ya dari Abdurrahman ibnu Auf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan berikutnya apa sebab-sebab ya dilakukan atau sebab-sebab yang mengharuskan atau sebab-sebab disyariatkannya sujud sahwi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya ada 3 sebab disyariatkannya sujud sahwi dalam salat. Yang pertama, karena ada pengurangan, ya, karena ada pengurangan. Kemudian yang kedua, ya, karena ada tambahan. Kemudian yang ketiga, karena ada keraguan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, apabila ya seseorang itu sholat ternyata ada kekurangan di dalam sholatnya, ya, terjadi pengurangan di dalam sholatnya karena mungkin lalai atau lupa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka sesuatu yang tertinggalkan tersebut bisa jadi dia rukun atau hal yang wajib, begitu juga bisa jadi adalah hal yang dia disunatkan saja. Maka kita akan rinci. Nah, yang pertama, bila yang tertinggal tersebut adalah rukun, ya, tertinggal itu rukun di 1 rakaat, ya, katakanlah dia tertinggal rukun karena lupa. Kemudian dia ingat sebelum dia bangkit untuk atau dia memulai membaca di rakaat berikutnya, ya. Jadi kita ulangi, seseorang kalau dia sholat namun ada 1 rukun yang tertinggal, ya, tertinggal. Namun kondisinya dia ingat itu sebelum dia membaca di rakaat setelahnya. Ya, jadi sudah naik bangkit tapi belum baca, demikian ya, sudah naik tapi belum baca, contohnya tertinggal, oh lupa, baru
satu kali sujud saja, demikian begitu. Atau lupa ternyata tidak ruku dan i'tidal, seperti itu ya. Atau lupa karena mungkin tidak membaca Al-Fatihah contohnya, demikian. Maka wajib bagi dia untuk kembali ya di posisi di mana dia harus membaca, atau di posisi di mana tertinggalnya rukun tersebut. Ya, maka dia lakukan. Dan dari situ seterusnya nanti dia maksudnya melanjutkan. Nah, seperti itu, ya. Mulai melanjutkan maksudnya demikian, ya. Contoh, ya. Seseorang dia sudah naik di rakaat berikutnya. Ternyata di rakaat sebelumnya dia teringat. Maksudnya begini, dalam kondisi dia naik ke rakaat berikutnya dan dia belum membaca, ya, belum membaca Al-Fatihah, belum baca pokoknya dia di rakaat berikutnya. Dia teringat, ternyata di rakaat sebelumnya dia itu belum melakukan ruku. Ya, belum melakukan ruku. Ya. Dan i'tidal tentunya, karena dia langsung sujud ternyata. Dan dia pastikan itu. Maka wajib bagi dia untuk kembali dan dia langsung ruku, demikian, ruku. Maka ketika dia ruku, dia lanjutkan dari situ seterusnya. Nah, demikian, ya. Nanti ya dianjurkan bagi dia atau disyariatkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi di akhir salat. Ya. Sujud sahwi di akhir salat, demikian, ya. Ini kondisi kalau tertinggal rukun ya. Tapi dibagi dua rinciannya, ya. Yaitu kita ulangi, ya, tertinggal rukun dalam kondisi ya dia itu sudah naik ke rakaat berikutnya tapi belum baca. Ya, tapi dia belum baca. Maka ketika dia ingat bahwasanya ada yang rukun tertinggal, maka dia kembali ke posisi yang terlupakan tersebut. Dan dari situ dia melanjutkan. Nanti dia sujud sahwi ya di akhir salat, demikian. Ya. Begitu ya, tentunya nanti kita akan jelaskan apakah setelah salam atau sebelum salam. Baik ya. Sujud sahwinya 2 kali. Nah, rincian yang kedua apabila dia tidak ingat kecuali dia sudah ya masuk membaca di rakaat setelahnya. Jadi di rakaat yang setelahnya ternyata dia sudah baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah dia. Maka ya rakaat yang kurang rukunnya tersebut, itu dianggap batal rakaatnya. Ya. Dan tidak terhitung, demikian. Dan dia berarti nanti menambah 1 rakaat. Apa rinciannya? Yang kedua ini, yaitu ketika seseorang ternyata di rakaat setelahnya itu sudah baca. Dan dia teringat bahwasanya ya ketika sudah baca dia teringat ada rukun yang tertinggal. Maka dianggap bahwasanya rakaat di mana rukun yang tertinggal itu sebelumnya, nah ini dianggap batal, ya, tidak dianggap sehingga ya nanti dia menambah rakaat berikutnya, ya. Nah, seperti itu. Nanti baru setelah itu dia melakukan sujud sahwi, demikian. Begitu juga kalau yang ternyata dia terlupakan 1 rakaat dia lupa, atau lebih dari 1 rakaat, 2 rakaat seperti Rasulullah, ya. 1 rakaat pernah lupa, 2 rakaat pernah lupa, demikian, ya. Maka orang tersebut, ya, yang lupa tersebut harus menyempurnakan ya salatnya dengan menambah rakaat tersebut, walaupun tadinya sudah salam, demikian, ya. Kemudian nanti sujud 2 kali sujud untuk sujud sahwi, demikian.
Nah, dalil untuk hal ini adalah hadis ya Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain dan Imran bin Husain. Hadisnya sudah kita sebutkan ada 6 ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, cuma dalil untuk kondisi ini adalah ya 2 hadis saja, itu hadis Imran bin Husain dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kalau yang tertinggal bukan dia rukun tapi wajib sholat. Wajib sholat. Nah, tentunya ini bagi madhab atau pendapat yang mengatakan ada wajib sholat ya. Seperti contohnya tasyahud awal. Katakanlah oke, yang tertinggal ada tasyahud awal. Nah, ini bagi ulama madhab Syafi'i adalah sunat ya. Adapun madhab Hambali ini adalah wajib, demikian. Contohnya tasyahud awal yang tertinggal ya. Bagi madhab Syafi'i ini sunat, bagi madhab Hambali ini adalah wajib. Nah, yang tertinggal adalah wajib ya, dalam madhab Syafi'i contohnya ya. Nah, kalau memungkinkan bagi dirinya ya untuk kembali, contohnya tertinggal adalah tasyahud awal. Setelah 2 rakaat bukan malah duduk untuk tasyahud awal, malah berdiri, demikian. Nah, kondisinya adalah apabila ya orang yang sholat tersebut ternyata dia belum sempurna berdirinya menuju rakaat ketiga, ya, belum sempurna ya menuju rakaat ketiga, tapi masih kondisi dia berdiri atau posisi hendak berdiri begitu ya, dia lupa, ya, karena lupa hendak berdiri dan belum sempurna ke rakaat ketiga berdirinya, maka wajib bagi dia untuk atau disyariatkan bagi dia untuk kembali, dan tidak ada kewajiban ya melakukan sujud sahwi. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan sujud sahwi apabila ya orang tersebut dia belum sempurna berdiri di rakaat ketiga ya, ketika dia lupa melakukan tasyahud awal ya. Namun kalau ingat ya, kita ulangi, kalau seseorang dia lupa tasyahud awal, dia bergerak bangkit namun belum sempurna berdiri, maka kewajiban dia adalah kembali ya untuk melakukan melakukan tasyahud awal, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan atau syariat bagi dia untuk melakukan, tidak ada syariat bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Namun apabila ternyata ya dia sudah berdiri tegak ke rakaat berikutnya, berarti rakaat ketiga, ternyata dia baru ingat dia belum melakukan tasyahud awal ya, maka tidak perlu bagi dia untuk kembali ya, maka tidak perlu bagi dia untuk kembali ya, tidak perlu bagi dia untuk kembali untuk melakukan melakukan tasyahud awal, dan itu sudah gugur tasyahud awalnya. Ya, para ulama menyebutkan kenapa kok tidak perlu kembali ya kepada tasyahud awalnya, karena dia sudah masuk kepada rukun ya, sudah masuk kepada rukun setelahnya, berdiri itu sudah masuk rukun setelahnya ya. Adapun tasyahud awal, maka di sini hukumnya wajib atau sunat menurut mazhab ya Syafi'i, wajib bagi mazhab Hambali, demikian. Namun ini statusnya di bawah dari rukun, sehingga tidak perlu kembali. Jadi tidak boleh dikalahkan rukun itu ya dengan satu yang hukumnya wajib atau sunat saja, karena di bawah itu nggak boleh meninggalkan rukun karena sudah berdiri tegak, demikian ya. Tinggal lanjut saja dia sholatnya, karena tasyahud awalnya sudah gugur dengan dia sudah berdiri sempurna, demikian ya, karena lupa tentunya ya, bukan disengaja ya. Lanjutkan sholatnya, nanti sujud 2 kali sujud di akhir sholatnya dengan sujud sahwi, demikian ya.
Nah, terkait dengan hal ini adalah hadis Abdullah bin Buhainah ya. Hadis Abdullah bin Buhainah ya. Dan insyaallah taala terkait dengan hal ini juga nanti ada hadis ya Mughirah bin Syu'bah insyaallah taala ya. Nah, ini dia hadisnya ya dari Ziyad ya Ibnu Alaqah. Qala, ia mengatakan rahimahullahu taala, "Shalla bina Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu." Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu itu pernah salat mengimami kami. Falamma shalla raka'ataini, tatkala dia salat 2 rakaat ya, qama wa lam yajlis. Beliau bangkit namun tidak duduk. Mestinya duduk untuk tasyahud awal. Fasabbaha bihi man khalfahu. Orang-orang di belakangnya itu bertasbih untuk mengingatkan dia. Mengingatkan Mughirah bin Syu'bah. Ya, jadi bangkit berdiri, sudah sempurna berdiri, ya. Lalu dia tidak duduk. Maka orang-orang pun bertasbih mengingatkan dia. Fa asyara ilaihim an qumu. Maka beliau pun mengisyaratkan kepada jemaah salat itu untuk berdiri, kasih isyarat, nggak boleh ngomong tentunya. Ya. Falamma faragha min salatihi sallama. Maka tatkala beliau selesai dari salatnya, beliau salam. Kemudian wasajada sajadataini, dan beliau pun sujud 2 kali sujud setelah salam tadi. Wasallama, dan salam kembali. Waqala, dan beliau mengatakan, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala lupa, demikian dilakukan. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat yang lain ada penyebutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza statamma ahadukum qa'iman falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian telah sempurna berdiri, falyusalli, maka hendaklah dia lanjutkan salat. Wal yasjud sajdatai as-sahwi, dan sujudlah 2 kali sujud untuk sujud sahwi, tapi nanti di akhir. Wa illam yastatimma qa'iman, namun apabila belum sempurna berdiri, masih bergerak begitu ya, dari 2 rakaat tidak sujud, tidak duduk tasyahud awal, namun ya bergerak berdiri, namun belum sempurna. Wa illam yastatim qa'iman, namun apabila belum sempurna berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk kembali, wala sahwa alaihi, dan tidak ada sujud sahwi bagi dia. Demikian ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Tahawi, dan sahih berdasarkan jalan-jalannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya tadi yang tertinggal sudah kita bahas adalah rukun, kemudian wajib sholat. Lalu bagaimana apabila yang tertinggal adalah hal yang sunnat, hal yang mustahab sunnat? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada sujud sahwi, ya, karena hal yang sunat ini pada asalnya boleh ditinggalkan, tidak ada dosa ketika meninggalkannya. Ada yang berpendapat pula, pendapat kedua, bahwasanya bahkan dianjurkan masih untuk melakukan sujud sahwi karena dia sunat, tapi hukumnya adalah sunat sujud sahwinya. Demikian, tidak wajib, ya, tidak wajib sujud sahwinya. Kenapa? Karena yang ditinggalkan pun sunat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, jadi ada 2 pendapat apabila yang sunnat ini ya tertinggalkan. Ya. Contohnya apa? Lupa baca ayat Al-Quran ataupun surat ya setelah Al-Fatihah. Demikian. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong ya orang yang salat tadi memilih antara dia mau sujud sahwi, silahkan ya, kalau tidak sujud sahwi maka juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas hukumnya sunnat sujud sahwi, boleh juga ditinggalkan.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sempurnakan ya. Nah, lalu bagaimana apabila ini berikutnya sebab yang kedua adalah ketika ada tambahan, bukan karena ada pengurangan tapi bertambah ya. Nah, apabila seorang yang sholat ternyata dia lupa lalu menambah rakaat, ditambah rakaat, atau contohnya bertambah sujudnya jadi 3, lupa dia sujudnya 3 kali, nah begitu, atau rukuknya 2 kali contohnya, dia lupa ya, mungkin ada yang difikirkannya, pokoknya rakaat bertambah, kemudian begitu juga ya, hal yang lain juga bertambah, seperti contohnya rukun yang bertambah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila dia ingat ketika di tengah-tengah sholat tersebut, maka hendaklah dia duduk. Kalau yang bertambah rakaat, contoh nih ya, tentu seseorang dia sholat maghrib, ternyata di rakaat ketiga dia bangkit untuk ke rakaat keempat, tapi dia ingat ketika sedang sholat membaca al-fatihahnya, oh ini sudah bertambah 4 rakaat jadi 4 rakaat, maka dia balik, ya, dia harus kembali untuk tasyahud. Nah seperti itu ya, itu tasyahud, demikian. Ke posisi yang awal ya, posisi untuk dia tasyahud akhir ya. Kemudian dia salam, kemudian dia melakukan sujud sahwi ya, dia melakukan sujud sahwi ya. Jadi dia tasyahud ya, walaupun sudah berdiri tegak ini tadi kan, ke rakaat, pokoknya ke rakaat berikutnya, ke rakaat yang sebenarnya ini bertambah rakaatnya. Kalau dia ingat ketika itu dia ingat, maka dia segera kembali, nggak usah dilanjutkan. Jadi nggak usah rukuk lagi, nggak usah i'tidal, nggak usah sujud, langsung duduk untuk menyempurnakan tasyahud akhir, demikian. Kemudian salam, setelah salam sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam lagi, demikian. Nah kondisi yang kedua apabila ternyata ya tambahan itu tidak teringat kecuali setelah salam, baik itu teringat atau diingatkan, maka cukup sujud sahwi 2 kali sujud kemudian salam lagi, demikian ya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu salat zuhur 5 rakaat. Lalu ada yang mengatakan ya kepada beliau, azida fis salati, apakah ada yang bertambah dalam salat? Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa madzaka, apa itu? Qala sallaita khamsan. Lalu ya ada yang mengatakan kepada Rasulullah, Anda salat 5 rakaat. Fasajada sajadataini ba'da ma sallama. Maka beliau sujud 2 kali sujud ya, itu sujud sahwi setelah beliau salam, demikian. Tentunya ditutup dengan salam ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim kalau tidak salah ya. Ini sudah berlalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Berikutnya, gimana kalau seandainya ternyata ragu? Ya, gimana kalau seandainya ternyata ragu? Ini sebab yang ketiga. Sebab ya sujud sahwi itu karena ragu. Seseorang yang sholat apabila dia mengalami keraguan apakah sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat contohnya, maka hendaklah dia memilih terlebih dahulu. Dipilih dulu ya, dipilih dulu. Nah kalau setelah itu ternyata dia yakin bahwasanya ya jumlah rakaatnya adalah dengan rakaat 3 rakaat contohnya, tentunya dia akan menambah 1 rakaat lagi. Atau dia yakin ini 4 rakaat, sudah yakin dia, maka tidak perlu sujud sahwi karena dia sudah mengalami hal yang yakin. Namun apabila ternyata dia masih ada keraguan, ya, maka tentunya ya yang yakin itu jumlah yang sedikit, yang yakin itu yang sedikit, yang banyak itu adalah yang diragukan. Contohnya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia yakin 3 rakaat itu pasti, yang 4 rakaat dia itu masih diragukan, demikian. Maka dia harus ya membangun sholatnya itu dengan ini 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Lalu dia menambah 1 rakaat. Nah, seperti itu. Tapi dia masih mengalami keraguan. Bukan kondisi yang pertama tadi, dalam kondisi dia sudah yakin setelah dia mengingat-ingat, ya. Setelah dia yakin, ya, maka yang seperti ini nggak perlu disujud sahwi karena sudah yakin. Seperti contohnya dia ingat-ingat, oh ya tadi baru dia melakukan apa? Tasyahud awal. Berarti ini adalah rakaat ketiga. Nah begitu. Dia yakin seperti itu, maka tidak perlu dia sujud sahwi karena sudah yakin. Tapi kalau dia masih ragu ini rakaat ketiga atau keempat,
Tidak bisa dia memilih, maka hendaklah dia melakukan ya tindakan menghilangkan keraguan dan membangun ya dengan yang yakin, yaitu ini dianggap 3, maka dia menambah 1 rakaat. Nah, kemudian setelah itu ya dia sujud sahwi setelah salam. Demikian ya. 2 kali sujud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadisnya berikut ini adalah hadis Abdurrahman bin Auf. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan sala'am isnataini falyabni ala wahidatin fa illam yadri isnataini shalla am salasan falyabni ala isnataini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila salah seorang di antara kalian itu apabila salah seorang di antara kalian itu lupa dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu ini sholatnya 1 rakaat yang sudah dia lakukan sholat ataukah 2 rakaat, ya, maka hendaklah dia bangun itu di atas 1 rakaat. Maka apabila seorang itu dia tidak tahu sholatnya 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka hendaklah dia bangun di atas 2 rakaat. Fa illam yadri salasan shalla am arba'an falyabni ala salasin. Kalau dia tidak tahu 3 rakaat dia salat atau 4 rakaat, maka bangunlah di atas 3 rakaat. Wal yasjud sajdataini qabla an yusallim. Maka hendaknya sujud 2 kali sujud sebelum salam. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim serta Baihaqi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, perlu diketahui bahwasanya ada keraguan dalam ibadah yang tak perlu diperhatikan berikut ini. Ya, yaitu keraguan-keraguan yang hanya sekedar was-was saja. Nah, ini jangan diikuti karena ini dari syaitan, gangguan dari syaitan. Atau seseorang ya selalu mengalami keraguan, ya, banyak keraguan, maka ini juga nggak perlu diikuti, ya. Demikian. Kemudian ketiga adalah apabila keraguan itu setelah selesai sholat dari ibadah, muncul setelah sholat keraguan itu, maka ini juga jangan diikuti. Demikian, ya, jangan diikuti. Pokoknya yang sekedar hanya was-was, abaikan. Itu juga kalau seandainya banyak ragu muncul seperti ini, jangan diikuti. Nanti jadi orang yang suka ragu-ragu, diganggu sama syaitan seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian pula keraguan apabila muncul setelah selesai dari ibadah, seperti sholat sudah selesai, ada muncul ragu-ragu, maka nggak usah diikuti, diabaikan saja. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, dan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka kita cukupkan. Kita tidak melayani pertanyaan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman dan saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun masjid rumah Allah. Ya, masjid yang akan kita bangun adalah Masjid Al-Muwahhidin. Ya, kita memiliki peluang yang besar karena lumayan besar dananya, sekitar 41 miliar. Ini adalah peluang bagi kita untuk memiliki peluang rumah di surga. Ini peluang bagi kita untuk kita bisa mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan di jalan Allah. Dan bila kita menginginkan pahala yang terus mengalir walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan tentunya, maka mari kita bantu untuk membangun rumah Allah, Masjid Al-Muwahhidin, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451.
Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ya. Dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.